Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Samikna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya modul 1.4, di mana saya melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan guru di sekolah saya di SD Negeri 2 Kendari. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman guru hebat semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kendari. Yang saya banggakan teman-teman atau rekan-rekan guru yang sempat meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya lakukan untuk atau sebagai tugas aksi nyata saya pada pendidikan guru penggerak. Sebelum kita mulai diseminasi pada hari ini, saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua kata kepada Bapak. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Atau makan tingkat. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Dan hari ini kita masih memiliki keimanan Islam untuk mempersamai rekan kita dalam guru penggerak Ibu Samikna untuk melakukan kegiatan diseminasi hari ini. Salawat dan salam tanpa kita kirimkan kepada guru kita Nabi Musa SAW dan kepada kerabat dan keluarganya. Semoga salam kita dapat mendapatkan berkat yang nanti kelak yang lain. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di ruangan ini untuk menemani membersamai Ibu Samikna. Karena pada saat ini mereka sudah masuk pada modul 1.4, yaitu paradigma visi guru penggerak, yaitu budaya positif. Bapak dan Ibu, tentang hari ini dia mau melakukan diseminasi, mau menyebarkan visinya sebagai guru penggerak. Dia ingin menularkan, menyebarkan informasi kepada teman-teman rekan semua agar sekolah ini kiranya bisa menerapkan budaya positif. Jadi ini bisa Bapak dan Ibu, dengan hadirnya rekan-rekan kita banyak di sini 4 guru penggerak, maka sekolah kita seiringnya bisa menjadi sekolah yang menerapkan budaya positif. Nah, seperti apa Bapak dan Ibu menerapkan budaya positif? Budaya menerapkan disiplin ini, kalau kemarin kita masih menerapkan budaya positif ini dengan motivasi eksternal, hari ini kita akan mendengarkan Ibu calon guru penggerak kita dengan memotivasi anak-anak kita dengan motivasi ekstrinsik. Nah, ini motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Motivasi yang dapat kita terapkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan ini diharapkan bisa menjadi sebuah budaya, menghasilkan
kebiasaan, karakter, kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik ini dari Bapak dan Ibu sebentar akan dijelaskan oleh Ustaz Mikna. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang universal yang bisa diadopsi, dari sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara. Ini banyak nilai-nilai kebajikan ini yang nanti akan bisa kita terapkan di sekolah kita ini, ya. Tidak lagi menciptakan kedisiplinan dengan cara hukuman. Ada juga guru-guru yang membuat disiplin itu dengan motivasi eksternal, bukan motivasi intrinsik. Jadi nilai-nilai yang ingin kita terapkan di sekolah itu karena ada yang menganggap bahwa kita itu bisa menguasai anak-anak, bisa kita mengontrol anak-anak. Dengan adanya posisi kontrol yang ada dari kita, jangan salah bahwa kita itu bisa membatasi anak-anak. Tetapi ada teori posisi kontrol oleh Gleason itu di sana akan dijelaskan di buku bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan ini dengan motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam. Bagaimana caranya? Nah, ini akan dijelaskan di Muslimnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, Bapak dan Ibu, bisa diakhiri. Bapak dan Ibu sekolah kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan, yang dari nilai-nilai kebajikan ini bisa terbentuk karakter, disiplin, sikap yang bertanggung jawab, bisa melaksanakan hal-hal yang kita inginkan di sekolah, sehingga bisa terbentuk karakter. Kalau sudah terbentuk karakter, maka sekolah kita akan terbentuk budaya positif. Inilah yang diharapkan nanti rekan-rekan kita, Ibu Sakina dan yang lainnya, bisa menjadi sekolah yang bermoral. Pada akhirnya itu orang masuk sekolah yang bermoral. Ini saya berharap kepada Ibu sebentar bagaimana strategi untuk menerapkan budaya positif ini. Kita akan dengarkan diskusinya ini. Mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu kita lakukan secara membantu menerapkan visi yang akan dibawa ini. Jadi akan terlaksana, akan berhasil bila pendekatan ibu yang positif ini, kolaboratif ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi inilah harapan saya, semoga kita di dalam sekolah ini tercipta budaya positif melalui kegiatan budaya positif. Demikian, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baiklah, untuk mengapresiasikan waktu kita mulai saja diseminasi budaya positif. Ya. Saya berdiri ya Bapak Ibu. Ya. Pertama-tama yang kita lakukan, saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk berpasangan, saling tatap dan saling senyum. Jadi saya mohon untuk berpasangan, ya, saling senyum. Ya, kita saling senyum selama 30 detik. Tersenyum selama 30 detik. Mungkin awalnya ada yang tidak ikhlas mungkin senyum, tapi lama kelamaan senyum itu akan terukir di bibir kita semua. Sama dengan budaya positif ini, mungkin pertamanya awalnya kita masih kaku, tapi lama kelamaan insya Allah budaya positif akan kita terapkan di sekolah kita.
Ya, kesepakatan kita sepakati dulu forum kita pada hari ini. Yang pertama, HP dalam keadaan silent, terus saling fokus dan tidak saling mengganggu, saling menghormati atau menghargai pendapat, izin ketika hendak keluar ruangan, saling mendukung satu sama lain, dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau ditambahkan atau kita kurangi? Bagaimana, sudah bisa kita terima? Bapak Ibu, sudah bisa diterima kesepakatannya kita hari ini? Ya, sudah bisa kita lanjut. Ya, materi kita hari ini yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang keenam itu ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan di kelas kita. Kita lakukan selama 30 detik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda juga boleh, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya. Sudah dilakukan kan berpasangan kan? Ya, yang pertama, apakah satu yang sebagai A, satu yang sebagai B, rayu dia Pak supaya bisa buka itu tangannya. Ya, yang pertama, apakah Anda atau yang B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Ada yang membuka? Berarti kurang kuat rayuannya Bu Suhada. Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ya berarti bukan di atas ini. Terus yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, Bapak Adi, kenapa sampai tidak mau membuka kepala tangan Anda? Sementara Pak Taslim sudah merayu. Apa alasannya? Kenapa sampai tidak tergoda? Karena saya punya pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat. Kalau Bu ini di dalam genggaman saya adalah sesuatu yang berharga. yang paling berharga. Jadi tidak bisa semudah itu
Ya, Bu Indah. Oh, Bu Indah terbuka. Kenapa bisa terbuka, Bu Indah? Ya, cukup. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri kita sendiri. Iya. Berarti orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Ya, perubahan paradigma belajar. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ilusi yang kedua itu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi kita guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, seorang dewasa akan menyadari perilaku mereka memaksa tindakan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Kita masuk pada disiplin positif. Kira-kira di benak Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Disiplin adalah aturan. Ya. Aturan, ya, disiplin adalah aturan. Disiplin positif Hal yang baik. Iya. Hal yang baik. Hal yang aturan yang membawa hal-hal yang baik, yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Iya. Betul sekali, Bu. Lanjut. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Berarti ada motivasi dalam diri murid, bukan akibat adanya paksaan atau pujian ataupun hukuman.
Ya, sementara nilai-nilai kebajikan universal di sekolah kita ada namanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir ada mandiri. Ya, itu ada profil pelajar Pancasila. Selain itu ada juga IBO Primary Years Program, di mana sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Ini nilai-nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter. Selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong willingness and life skill. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kalau petunjuk hidup itu, nilai-nilai kebajikan universalnya itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, ada kesabaran, ada keteguhan hati, ada kehormatan, ada memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Dan yang terakhir ada the 7 essential virtues, building moral intelligence, Michelle Obama. Di mana nilai-nilai kebajikan universalnya itu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Jadi semua tadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang bisa kita tumbuhkan dalam diri murid kita. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia itu, yang pertama itu menghindari rasa ketidaknyamanan. Terus yang kedua itu hukuman, ujian ataupun paksaan. Itu merupakan motivasi eksternal atau berasal dari luar. Dan ada motivasi internal yaitu berasal dari dalam diri peserta didik. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasakan kita alami sendiri Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan murid kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tiba-tiba hukum.
Nah, kita tiba-tiba menghukum, itu namanya hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Sering kita, bukan sering, biasa kita lakukan pada hidup. Sedangkan konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya biasa diberikan berdasarkan suatu data yang kita dapat. Seperti data kita yang mungkin biasa kita dengar dan paling sering terjadi ketika mereka berkata-kata yang tidak baik. Ketika kita mendapatkan, kita biasa tanya, kalau kamu melakukan sekali lagi, apa konsekuensinya? Berarti sudah disepakati antara guru dengan murid. Jadi ketika dia mengulangi perbuatan, maka dia harus terima konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Artikel mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan bisa bersifat menghukum, dan motivasi dalam diri atau intrinsik. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan kepada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya: restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita tidak menggunakan kata jangan. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Lihatlah daftar peraturan di bawah ini, kemudian kita akan menuliskan keyakinan kelas atau nilai kewajiban yang dituju dari peraturan tersebut. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa yang menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan? Disiplin. Selain disiplin, kejujuran. Ya, tanggung jawab. Ya, sebentar kita lihat ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Ketertiban. Saling menghargai. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berjalan di kelas dan koridor, bergantian atau menunggu giliran. Ya. Kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan dan saling menghormati. Berjalan di kelas dan koridor, itu ada keamanan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Kita masuk di kebenaran. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu, jangan langsung bilang nakal kamu, kurang ajar kamu. Kita harus mencari tahu kebutuhan apa yang anak ini tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini menyangkut sandang, pangan, dan papan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, cinta kasih. Terus ada penguasaan. Dia ingin dianggap dirinya paling Terus ada kebebasan. Bebas, dia ingin bebas sesuai apa yang dia inginkan. Dan terakhir ada kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi jika kasus seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa ketika dia bersenandung? Kesenangan kah, kebebasan kah? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru.
Perhatian berarti ya, cinta dan kasih sayang. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa di sini? Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu guru juga ya. Ibu jawab kebebasan. Ya, kita kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Ya, posisi kontrol restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ya, 5 posisi kontrol guru. Guru berbuat. Ini ketika guru sebagai penghukum. Dia menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan ketika dia sebagai pembuat rasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu kecewa, kenapa kamu tidak begini. Terus ketika posisi sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, semacam teman. Jadi dia menggunakan mungkin bahasa-bahasa seperti kita berbicara sama teman kita. Terus pemantau, dia menghitung dan mengukur. Sedangkan ketika guru berada pada posisi manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, ketika dia sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Terus ketika seorang guru pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, dia akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Ibu mengatakan ibu stres. Jadi sepertinya ibu stres itu gara-gara muridnya. Jadi murid itu merasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Terus ketika jadi pemantau, dia bertanya, apa peraturannya? Dan ketika seorang guru menjadi manajer, ketika mengalami atau mengatasi masalah anak, dia akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan hasilnya, ketika guru seorang penghukum, anak-anak itu pada memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan ada yang berbohong. Pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Ketika teman itu ketergantungan, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, dan manajer itu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini ketika kita seorang guru menjadi penghukum. Dan ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan ketika kita menjadi teman, posisi kontrol kita sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ah, temanku Jito,
Pemangku gitu ibu guru. Nah, yang selanjutnya pemantau. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ketika kita sebagai seorang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, ketika guru berada di posisi penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus ketika guru berada di pembuat rasa bersalah, dia akan berkata, maafkan saya. Ketika kita berada di posisi teman, saya pikir bapak dan ibu teman saya, ternyata begitu. Dan sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan ketika kita seorang guru menjadi manajer, itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi anak sendiri yang akan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi tetap dibantu dengan gurunya. Dampak pada murid, apabila kita sebagai penghukum, murid itu akan mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Dan sebagai pemantau itu dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Selalu diiming-imingi hadiah. Terus pada posisi manajer, itu murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di antara kelima posisi kontrol, sebaiknya kita seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Iya, sebagai manajer. Yuk kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ada namanya segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas bisa kita menyatakan kepada murid kita itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus pertanyaan yang bisa kita ajukan juga kepada murid kita ketika
tapi kita sedang menentukan tugas. Pada lusa usia kamu bekerja, marahin dan memaafkan. Oh begitu, yakin aku berbuat begitu pasti ada alasannya, kan? Wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak pernah pekerjaanmu dicontoh begitu. Itu saja sangat menghargai tindakan kamu, tidak berbuat. Yang lain yang biasa kita temui di kelas kita. Iya, yang biasa kita temukan di dalam kelas. Ya, muridnya Bu Tini. Kenapa dengan Pedro, Bu? Dari perhatian, berarti kebutuhan dasar yang dia usahakan yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi kita sebagai seorang guru, ketika sudah mengetahui kebutuhan dasar apa yang anak kita perlukan, jadi kita bisa mungkin mencari solusi atau mencari hal yang terbaik ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, kita lanjut tadi dengan kasusnya Pak Adi itu suka mengganggu di dalam kelas. Nah, memang kita praktekkan dengan Pak Taslim. Kira-kira Pak Taslim katanya murid yang suka mengganggu. Dalam tahap yang pertama segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kira-kira pertanyaan apa yang Pak Adi akan tanyakan kepada Nak Taslim? Jadi Nak, apa yang membuat kamu mengganggu teman sebangku sebenarnya? Ya, yang membuat tadi saya mengganggu teman karena sering juga dia coret-coret buku saya, Pak. Ya kita mau itu tadi yang tahap
tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada murid kita apa yang jadi alasan kenapa sampai dia melakukan kesalahan tersebut. Tahapan yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Pak Adi bisa memberi contoh pertanyaan? Oh, jadi begitu ya nak. Coba kalau kita posisikan diri kita dalam keadaan yang sama tersebut, kita berada pada keadaan yang dimana kita juga diganggu. Apa perasaannya kita? Bagaimana caranya kita? Kalau menurut kita bagaimana? Sakit juga hatinya. Iya. Kayak kalau diejek apalagi diganggu juga. Jadi sama-sama ya. Katakan sekali. Itu tadi yang tahapan kedua itu validasi tindakan yang salah. Berarti murid kita itu dengan sendirinya menyadari, oh saya berbuat salah atau tidak sesuai. Terus tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira Pak Adi, pertanyaan apa yang akan ditanyakan ketika pada tahapan yang ketiga? Jadi kalau kita sudah sadar, terus apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan biar tidak terjadi lagi hal yang sama? Dia selama dia tidak mengganggu saya lagi, saya tidak akan melakukannya lagi. Yang mungkin bisa tambahkan Pak Adi, mungkin kita tanyakan ketika kita melakukan atau mengganggu teman kita, kira-kira keyakinan kelas apa yang kita tidak patuhi atau yang keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati tapi kamu langgar. Mungkin bisa ditambahkan pertanyaan yang tadi itu tersebut untuk memvalidasi menanyakan keyakinan. Ketika dia menjawab tidak saya tidak atau melanggar keyakinan kelas, menghormati orang lain atau menghormati teman. Ya, kira-kira ketika kamu sudah tahu kamu sudah melanggar keyakinan kelas kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan masalah ini? Mungkin dia akan menjawab, saya akan lebih menahan amarah saya. Saya mungkin akan lebih mengontrol emosi saya. Ya, mungkin kira-kira begitu. Kira-kira Bapak Ibu ada kasus yang lain? Tapi mungkin supaya bisa dikasih dari mereka dari kasus Pak Taslim tadi itu, mungkin Pak Adi itu diambil posisi sebagai orang bersalah atau posisi manajer posisi yang mana dia. Kalau kita lihat dari pertanyaan tadi itu, kan ada 5 posisi kontrol tadi, di bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai bahwa diri itu sebagai orang yang bersalah. Iya, Bapak Ibu, kira-kira tadi ini penyelesaian masalah yang dilakukan Pak Adi dengan Pak Taslim, kira-kira Pak Adi ini memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai manajer, karena Pak Adi sudah melaksanakan 3 tahapan di 3 restitusi. Ketika kita sebagai seorang guru menyelesaikan masalah yang ada dalam kelas kita atau masalah yang ada pada siswa kita, baik itu di kelas maupun di sekolah, dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, insya Allah kita tidak akan menghukum lagi anak-anak kita. Kita tidak akan lagi menjadi guru yang galak di mata mereka, melainkan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini Sakir. Saya merupakan peserta diseminasi calon guru penggerak. Hari ini saya akan testimoni tentang kegiatan calon guru penggerak. Testimoni saya adalah diseminasi bersama calon guru penggerak, membuka wawasan saya tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah.
Strategi konkret yang dipelajari telah mengubah suasana sekolah, sehingga siswa menjadi antusias, guru saling mendukung, dan orang tua memberikan umpan balik yang positif, sehingga sangat direkomendasikan bagi sekolah lain. Demikian testimoni saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indarwati. Saya guru kelas 6A di SDN 2 Kendari. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif yang dibawakan oleh teman guru kami, kebetulan Ibu Sapmina yang menjadi salah satu guru penggerak, saya sangat senang karena mendapat ilmu tentang budaya positif. Apa itu disiplin positif? Yang tadinya saya tidak tahu, setelah dipaparkan oleh Ibu Sapmina, saya jadi memahami apa itu disiplin positif. Nah, teori motivasi, pembuatan keyakinan kelas, yang paling menarik perhatian saya yaitu cara mengemas atau menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dengan 3 tahapan, dan saya juga melihat bahwa seharusnya sebagai seorang guru pada posisi sentral manajer, bukan lagi sebagai yang satu-satunya menjadi sentral bagi peserta didik, tetapi di sini yang saya lihat adalah seorang guru itu bukan penghukum dan pemberi rasa bersalah yang selama ini biasa kami lakukan. Nah, terutama yang biasa kami lakukan itu kami menyalahkan mereka, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Samina yang telah memberikan pemahaman tentang disiplin positif melalui desiminasi yang dipaparkannya. Oke. Terima kasih Ibu Samina telah berbagi praktik baik kepada kami. Salam sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Muladi SPD. Saya guru mapel di SDN 2 Kendari. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif yang dibawakan oleh salah satu rekan guru saya, yaitu Bu Samina, yang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sangat senang karena mendapat ilmu tentang budaya positif. Apa itu disiplin positif? Teori motivasi pembuatan keyakinan kelas. Yang paling menarik perhatian saya secara detail kemarin yaitu menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, dan saya juga seharusnya sebagai seorang guru pada posisi kontrol manager, bukan lagi sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah yang selama ini saya lakukan. Terima kasih telah berbagi praktik baik kepada kami. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desiminasi bersama CGP telah membuka mata saya tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Kami belajar strategi konkret untuk menumbuhkan nilai-nilai empati, keterbukaan, dan rasa memiliki. Sangat disarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taslim. Saya guru kelas 6D di SD Negeri 2 Kendari. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif yang dibawakan oleh salah satu rekan guru saya, Bu Samina, yang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sangat senang karena mendapat ilmu tentang budaya positif. Apa itu disiplin positif? Teori motivasi pembuatan keyakinan kelas. Yang paling menarik perhatian saya, cara menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, dan saya juga seharusnya sebagai seorang guru pada posisi kontrol manajer, bukan lagi sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah yang selama ini saya lakukan.
Terima kasih telah berbagi praktik baik kepada kami. Salam sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.